Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam untuk kita semua dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Noposo. Saya semester 2, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Pembangunan UAS. Materinya tentang masalah pembangunan dan cara mengatasinya. Yang pertama ada pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah penduduk dan angka kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada dan mampu menyerapkannya. Lalu pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Karena itu, dengan adanya pengangguran, produktif dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Lalu, cara mengatasi dalam pengangguran yaitu pertama, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal. Yang kedua, menyediakan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, ada program pendidikan dan pelatihan kerja. Yang keempat, menyalahkan program transmigrasi. Yang kelima ada meningkatkan dan mendorong dalam kewirausahaan. Yang keenam ada mengidentifikasikan program keluarga bencana. Yang ketujuh, menetapkan impor dan memperbanyak ekspor. Lalu masalah yang kedua ada keterbelakangan. Jika dilihat dari penguasaan teknologi, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Ciri lainnya negara berkembang adalah rendahnya tingkat pendapatan dan penerataannya. Jadi rendahnya tingkat disiplinnya masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan penduduk, serta rendahnya pendidikan formal dan kurangnya modal. Lalu rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta lamanya tingkat manajemen usaha. Lalu, beberapa cara dalam mengatasi keterbelakangan yaitu yang pertama ada meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, melakukan pelatihan tenaga ahli. Yang ketiga ada melakukan transfer teknologi dari negara maju. Yang ketiga ada tingkat pendapatan rendah. Dengan pendapatan yang masih rendah, berakibat penduduk tidak mampu memenuhi berbagi kebutuhan pokok, sehingga sulit mencapai manusia yang sejahtera. Pendapatan per kapita rendahnya juga berakibat kemampuan membeli. Jadi, seperti daya beli bahan pokok masyarakat rendah, sehingga hasil industri harus disesuaikan jenis dan harganya. Bila industri terlalu mahal, tidak akan
bisa dibeli oleh masyarakat tertentu. Hal itu mengakibatkan distribusi sulit berkembang dan mutu hasil distribusi sulit ditingkatkan lagi. Penduduk yang mempunyai pendapatan per kapita yang rendah juga mengakibatkan kemampuan menabung menjadi rendah juga. Bila kemampuan menabungnya rendah, pembentukan modal akan menjadi lambat, sehingga pembangunan menjadi tidak lancar. Ada beberapa cara untuk mengatasi tingkat pendapatan rendah, yaitu yang pertama ada meningkatkan pengolahan dan mengolahkan sumber daya alam yang ada. Yang kedua, meningkatkan kemampuan di bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperkecil permasalahan penduduk, di antaranya dengan menyelenggarakan program KB, keluarga berencana, dan meningkatkan pendidikan. Yang keempat, memperbanyak hasil produksi baik dari pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, maupun fasilitas jasa atau pelayanan barang. Yang kelima, memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahunnya semakin menurun. Yang kelima, ada masalah inflasi. Proses peningkatannya harga-harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus dan biasanya akan disebabkan oleh beberapa faktor, di antara lainnya konsumsi masyarakat yang meningkat sehingga berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, bahkan ekskualis dan adanya ketidaklancar dalam proses distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses penurunan mata uang secara terus-menerus. Beberapa cara dalam mengatasi inflasi yaitu yang pertama, menjaga kesetaraan antara laju penambangan uang beredar dengan laju pertumbuhan barang dan jasa. Yang kedua, politik distro dan bunga pinjaman. Yang ketiga, menjaga kestabilan nilai tukar uang. Yang keempat, melakukan investasi pasar. Yang keenam, masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadinya tidak kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat kebutuhan dasar maupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
kemiskinan juga merupakan masalah global. Jadi sebagian orang memahami istilah tersebut dan sebagai subjektif dan komparatif. Sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan lainnya yang memahami dari sudut ilmiah yang mapan. Ada berbagai cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerapkan tenaga kerja sehingga pengangguran menyebabkan kemiskinan bisa berkurang. Yang kedua, mendirikan LBK, yaitu Balai Latihan Kerja, bagi orang yang kurang mampu sehingga memiliki bekal yang cukup untuk maju di dunia usaha. Yang ketiga, memberi subsidi bagi orang yang kurang mampu seperti BLT, yaitu bantuan langsung tunai. Lalu subsidi BBM dan pengobatan gratis bagi orang yang tidak mampu. Yang keempat, menarik minat pengangguran dengan menaikkan upaya minimum sehingga mereka berhasrat atau tertarik untuk bekerja. Yang kelima, memberikan subsidi pada kebutuhan pokok pada manusia sehingga setiap masyarakat bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatkannya angka kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, ada masalah kependudukan. Masalah kependudukan di Indonesia, yang pertama, jumlah penduduk yang sangat besar. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Yang ketiga, laju pertumbuhan kompetisi penduduk menurut umur yang tidak menguntungkan atau tidak produktif lagi. Yang kelima, ada menyebarkan penduduk yang tidak merata. Yang terakhir, atau yang keenam, arus urbanisasi yang relatif tinggi. Beberapa cara dalam mengatasi masalah kependudukan yaitu: yang pertama, mengendalikan tingkat kelahiran dengan program KB. Yang kedua, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak melalui program meningkatkan gizi anak. Yang ketiga, mengadakan transmigrasi lokal maupun internasional sebagai penyebaran penduduk. Yang kelima, menyelenggarakan program-program di daerah serta proyek padat kerja. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada bahasa atau ejaan yang kurang kalian pahami. Selamat malam.